Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 253 soal nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Titik P 2,-1 dan R 6,2 merupakan titik sudut yang berhadapan pada sisi persegi panjang PQRS yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Maka persamaan garis yang melalui titik Q dan S adalah titik-titik-titik. Apakah yang A, B, C, atau yang D gitu ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini D, ada baiknya kita buat titik P dan titik R ini pada bidang koordinat. Jadi siapkan kertas petak ya. Nah, nanti kalau titik P dan titik R ini sudah kita letakkan pada bidang koordinat, kita bisa menggambar persegi panjang PQRS-nya dengan sempurna. Nah, langkah pertama untuk menggambarnya ini kita siapkan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kita. Kak Sari sengaja pakai kertas kotak-kotak supaya prosesnya lebih mudah dan cepat ya Dek ya. Sebenarnya menggunakan kertas polos juga bisa kok. Nah gini, yang mendatar ini adalah sumbu X. Yang tegak ini adalah sumbu Y. Oke, nah di sini adalah titik asal atau titik O 0,0 di sini nih ya. Nah, dari 0 ini kalau ke sumbu X ke kanan sini ini adalah yang bernilai positif X-nya. Jadi 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Oke, sebenarnya yang ke kiri ini juga sumbu X, tapi yang bernilai negatif. Nah, di sini cuma terlihat negatif 1 aja, nggak apa-apa ya. Karena toh tidak diperlukan kok ini nanti. Dari 0 ini yang ke atas, ini sumbu Y yang bernilai positif deh. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ke bawah, ini juga sumbu Y, tetapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke, goyang-goyang sebentar. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalau bidang koordinat kita udah jadi kayak gini, letakkan dua titik yang diketahui tadi, yaitu titik P 2,-1 dan titik R 6,2. Ini cara meletakkannya gini. Titik P 2,-1, duanya ini cari angkanya di sumbu X, kemudian min satunya ini cari angkanya di sumbu Y. Ya, yang depan itu di sumbu X, yang belakang itu di sumbu Y. Nah, cari angka 2 di sumbu X mana ya? Ini kan sumbu X, angka 2-nya ada di sini. Nah, kemudian cari angka min 1, tapi di sumbu Y. Angka min 1 di sumbu Y itu adanya di atas atau di bawahnya 0? Adanya di bawahnya 0 ya. Ini dia. Nah, di sini. Berarti angka 2 tadi dihubungkan dengan angka min 1. Di sini. Tek 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 tek. Terus ini min 1-nya ke sini ya. Usahakan pakai penggaris ya, supaya kita bikin garis putus-putusnya itu lurus, bagus gitu. Agak tipis juga nggak apa-apa, karena kan di sini Kak Sari udah pakai kertasnya kertas berpetak ya, jadi pasti lurus. Nah ini nih, terus kasih P, koordinatnya 2,-1. Dah. Nah sekarang satu lagi untuk titik R 6,2. Cari angka 6 di sumbu X dan cari angka 2 di sumbu Y, kemudian nanti dihubungkan. Angka 6 di sumbu X mana? Ini. Angka 2 di sumbu Y mana? Di sini. Ya, jadi 6 dihubungkan dengan 2. Nanti ketemuannya di sini mereka ya. Oke, tetapi tetap harus menggunakan garis putus-putus. Ini dibiasakan bikin garis putus-putus supaya kalau kalian mengerjakannya menggunakan kertas polos itu nanti hasilnya tetap bagus ya. Karena kan kalau kertas polos itu nggak ada bantuan garisnya, kotak-kotaknya ya. Jadi memang benar-benar harus dibikin garis putus-putus yang lurus. Dah, titik ini R, koordinatnya tadi 6,2. Oke. Nah, kalau kita lihat P-nya di sini, R-nya di sana. Ini adalah dua titik pada sudut-sudut persegi panjang.
Terus Q sama S-nya di mana? Nah, kalau kita lihat ini P sama R, ini kalau mau bikin persegi panjang itu boleh kayak gini, Dek. P, di sini Q-nya, di sini R, di sini S, boleh. Atau bergeraknya gini, P, terus Q, terus R, terus S. Boleh. Jadi boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Kak Sari maunya Q-nya di sebelah sini. Jadi kalau kita gambar jadi persegi panjang itu nanti kurang lebih kayak gini. Nih persegi panjangnya Kak Sari pakai garisnya garis lurus, bukan garis putus-putus ya. Tuh Dek, ini kan kalau kita hubungkan nanti jadi persegi panjang kayak gini kan. Nah, simple aja kan bikin persegi panjang. Oke, berarti nanti titik Q-nya yang ini. Nah, dan titik S-nya yang di sini. Ini titik S-nya. Kita tentukan sekalian koordinatnya. Untuk yang Q dulu, titiknya itu kan di sini. Di sini adalah pertemuan sumbu X-nya itu angka 6 dan sumbu Y-nya adalah min 1. Jadi 6, min 1 kan. Ini 6 ketemu dengan min 1. Paham ya? Oke, jadi Q itu 6, min 1. Satu lagi untuk yang S. S itu titiknya di sini. Lihat di sumbu X-nya angka berapa? Angka 2. Di sumbu Y-nya angka 2 juga. Jadi 2 bertemu dengan 2. Maka koordinatnya adalah 2,2. Dah. Nah, koordinat Q dan S inilah yang penting karena kita disuruh membuat persamaan garis yang melalui titik Q dan S. Oke, ya. Jadi titik Q dan titik S ini kuncinya. Kalau gitu, kita tuliskan seperti ini. Koordinat titik Q tadi berapa koma berapa? 6, min 1 dan koordinat titik S tadi adalah 2,2. Nah, ini. Terus kita tandai Dek, sebelah sini nih sebagai X1, Y1, yang ini sebagai X2, Y2. Kenapa ditandai? Karena kalau ingin menentukan persamaan garis atau biasa disingkat dengan PGL, ketika diketahui dua buah titik yang dilaluinya, maka gunakan rumus ini. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Gitu. Nanti Y1-nya ada, Y2-nya ada, Y1-nya lagi ada. X1-nya ada, X2-nya ada, X1-nya lagi ada. Tuh, tinggal masukin angka-angkanya. Ini nanti jadi persamaan garis lurusnya. Kalau dilihat pada gambar, persamaan garis lurusnya itu yang ini, Dek. Yang melalui titik Q dan S. Jadi kalau ditarik garis, yang ini persamaan garisnya. Nah, gitu ya. Kita disuruh menentukan ini persamaan garis yang barusan kita gambar ini apa? Apakah yang A, B, C, atau D? Sepanjang itu prosesnya, diikutin aja ya. Nih, kita sudah hampir selesai kok. Koordinat Q sudah ada, S sudah ada, tinggal dimasukkan ke rumusnya, nanti ketemu persamaan garis lurusnya. Oke, siap ya. Ini Y. Y-nya nggak ada indeksnya, berarti tulis Y saja. Dikurangi, kalau ini kan Y1 di sini, Y1-nya adalah angka min 1. Karena di sini angkanya negatif ya atau minus, harus pakai kurung seperti ini, Dek. Per Y2. Ini dia Y2-nya angka 2 dikurangi Y1. Y1-nya angka min 1 kan, pakai kurung lagi. Nah, gitu. Sama dengan ini X biasa, ya udah kita tulis X dikurangi X1 mana? Ini X1 angka 6 per X2 mana? Ini ya, X2 angka 2. Terus rumusnya dikurangi X1 lagi, angka 6 lagi. Oke. Nah, dilanjutkan di sini menjadi Y dikurangi min 1. Ingat, kalau ada tanda min berdekatan dengan tanda min, ini berubah menjadi tanda plus. Berarti Y dikurangi min 1 menjadi Y plus 1. Oke, per ini juga, Dek. 2 dikurangi min 1. Nih, ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif ya. Ini berubah menjadi tanda positif atau tanda plus. Berarti dibaca 2
plus 1 gitu. Sama dengan ini X min 6 tetap per ini 2 min 6 atau 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6 berapa? Min 4 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini Y plus 1-nya tetap per, ini bisa dihitung. 2 tambah 1, 3. Sama dengan X min 6-nya tetap per min 4-nya juga sudah tetap. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dikali silang. Min 4-nya dikali dengan Y plus 1. Nulisnya gini dek, min 4 buka kurung Y plus 1. Ini artinya min 4 kali Y plus 1. Sama dengan, nih 3-nya dikali dengan X min 6. Nulisnya 3 buka kurung X min 6. Gitu ya. Terus kita kali-kalikan, min 4 kali Y adalah min 4Y. Min 4 kali plus 1 adalah tetap min 4. Sama dengan 3 kali X adalah 3X, 3 kali min 6 adalah min 18. Terus kita pindah ruas, semuanya ditaruh ke sebelah kirinya sama dengan ya, supaya nanti di sebelah kanannya sama dengan menjadi 0. Oke, jadi yang ditulis dulu ini min 4Y dikurangi 4. Nah, ini kita pindah. 3X ini kan positif 3X ya. Kalau di depan angkanya ini nggak ada tanda negatif kan berarti dia positif. Positif 3X kalau dipindah ruas itu menjadi negatif 3X. Tandanya harus diganti. Tadinya positif menjadi negatif. Ini juga minus 18 atau negatif 18. Kalau dipindah ruas harus berubah menjadi positif 18. Paham kan ya? Ini sudah kelas sejak kelas 7 ya diajarkan memindah ruas itu syaratnya tandanya harus diganti. Kalau tadinya positif menjadi negatif, tadinya negatif menjadi positif. Nah, sekarang tinggal kita rapi-rapikan. Ini min 4Y. Oke, ini min 3X kita tulis duluan. Nah, ini deh, min 4 ditambah 18 itu kan bisa dihitung. Min 4 ditambah 18 adalah positif 14, ya kan? Sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini sudah jawaban nih. Min 4Y kurangi 3X tambah 14 sama dengan 0. Tetapi di pilihan jawabannya ada apa enggak? Enggak ada yang sama persis. Nggak ada yang sama persis. Kalau gitu, ini bisa kita rubah sekali lagi dengan cara semuanya ini dikalikan dengan min 1. Nanti kalau dikalikan dengan min 1 itu tandanya berubah ya. Min 4Y kali min 1 menjadi positif 4Y. Kalau positif nggak usah ditulis tandanya. Kalau yang di sini nanti ditulis karena kan bukan di depan. Yang tanda positif nggak ditulis itu kalau dia posisinya di depan. Nah, kalau ini min 3X kali min 1 menjadi positif 3X nih. Tandanya wajib ditulis. Nih, positif 14 kali min 1 menjadi min 14. Sama dengan 0 kali min 1 ya tetap 0. Nih, 4Y tambah 3X min 14 sama dengan 0. Sekarang udah ada apa belum? Adanya ini 3X tambah 4Y min 14 sama dengan 0. Oh, kalau itu sih nggak masalah. Kan tinggal posisinya aja yang diganti, ditukar. Tadinya kita nulisnya 4Y dulu baru tambah 3X baru kurangi 14 sama dengan 0. Nah, ditukar kayak gini boleh. 3X dulu baru ditambah 4Y baru dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, kayak gini boleh. Dan ini tadi ada ya di pilihan jawaban. Nih. 3X tambah 4Y kurangi 14 sama dengan 0. Itu yang kita pilih. Jadi jawabannya untuk nomor 5 ini adalah C. Gimana deh? Wow, panjang banget. Sebenarnya intinya itu hanyalah dari menemukan koordinat Q dan S, kemudian menentukan
persamaan garis lurusnya menggunakan rumus yang ini. Hanya 2 itu aja kok sebenarnya intinya. Tetapi ini tadi terasa panjang karena kan langkah demi langkahnya Kak Sari terangkan satu persatu ya, supaya kamu paham. Nah, bagi kalian yang sudah terampil memindahkan ruas, mengali-ngalikan seperti ini, sebetulnya soal ini cepat kok. Dikerjakan dalam waktu 2 atau 3 menit saja sudah selesai. Nah, untuk yang masih agak lama mengerjakannya, gimana caranya? Caranya dengan banyakin latihan soal yang serupa kayak gini deh. Nggak ada cara lain, memang caranya harus banyak-banyak berlatih. Nanti kalau sudah banyak berlatih, nggak terasa kamu akan tambah terampil. Gitu. Itu aja sih pesennya Kak Sari ya. Nah, berarti karena soal nomor 5 ini sudah beres ya, sudah ketemu jawabannya yaitu C. Tugas Kak Sari kali ini juga selesai. Kalau ada pertanyaan Dek, boleh kamu tanyakan di kolom komentar, silahkan. Nanti Kak Sari bantu jawab bagian mana yang ingin kamu tanyakan. Untuk yang mau gabung di grup, nomornya Kak Sari itu tetap. Ini dia, 081456109870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu mending ikut mana? Kalau menurut Kak Sari sih kalau punya uang lebih ikut aja di grup yang berbayar ya. Karena grupnya itu buka setiap hari, jadi kamu bisa tanya jawab soalnya juga setiap hari. Kalau grup yang gratis bukanya seminggu hanya 1 kali. Tapi nggak apa-apa, kalau ingin coba-coba dulu ke grup yang gratis juga boleh ya. Silahkan, nomornya sama, ini. Nah, sekarang Kak Sari mau pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.